Kemarin saya meninggalkan kampung untuk kembali ke kota karena ada kegiatan di kampus yang harus dilaksanakan. Kegiatan itu adalah diskusi buku yang akan diselenggarakan oleh kelompok belajar di kampus. Sedianya kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan minggu depan. Seharusnya saya masih bisa menghabiskan waktu di kampung, setidaknya 4 hari lagi. Tapi acara itu dimajukan karena permintaan pihak kampus. Akhirnya saya harus kembali lebih awal. Saya meninggalkan rumah kakek pukul 7.30 pagi. Sebelum berangkat, kakek berpesan agar saya berhati-hati dan fokus saat berkendara. Bukan tanpa alasan kakek dan nenek begitu khawatir. Saya mengendarai motor, sendiri pula. Saya pun berangkat dengan iringan pesan khas dari kakek. Tibalah sebelum berangkat. Saya memacu kendaraan dengan kecepatan tak terlalu tinggi. Pesan kakek terngiang terus di telinga. Tak terasa, saya telah melewati 3 kabupaten dalam waktu 2 jam. Butuh sekitar 2 jam lagi untuk mencapai kota. Saat sedang asik berkendara, dari kejauhan saya melihat kemacetan di depan. Terlihat kerumunan orang-orang di sana. Sepertinya terjadi kecelakaan. Dugaanku benar ternyata. Sebuah motor tergeletak setelah menabrak pembatas jalan. Saya turun dari motor dan mendekat untuk mencari tahu. Astaga, tunggu sebentar. Rasanya saya mengenali motor tersebut. Sebuah stiker himpunan mahasiswa di jurusan saya tertempel di plat nomor polisinya. Saya mendekat lagi untuk mencari tahu siapa korbannya. Jantung saya berdegup lebih cepat. Saya melihat Randi, teman sejurusan saya yang juga anggota himpunan, terbaring di sisi jalan. Saya langsung menyampaikan ke mereka bahwa korban ini adalah teman saya. Seorang bapak memeriksa denyut nadinya dan berkata ia masih hidup, tapi pingsan. Saya berteriak kepada siapa saja yang bisa agar segera menghubungi ambulans. Tapi seorang pemuda menawarkan diri untuk mengantarnya ke rumah sakit dengan mobil. Bersama beberapa orang, saya mengangkat tubuh Randi ke atas mobil pemuda tadi. Mobil bergerak dan saya memacu motor saya mengikutinya. Rasanya campur aduk sekali. Panik, sedih, dan tidak karuan. Saya mencoba menenangkan diri dan tetap berkendara dengan tenang. Setiba di rumah sakit, saya segera memanggil seorang perawat yang kebetulan ada di depan pintu untuk mengambil tindakan. Randi diturunkan dari mobil dan dinaikkan ke atas brankar, lalu didorong menuju ruang unit gawat darurat. Agak sesak di koridor rumah sakit karena banyak penjenguk yang sedang berkumpul di sana. Beberapa orang juga sedang mengantre mengambil obat untuk keluarganya yang dirawat. Seorang perawat meminta mereka untuk menepi karena ada korban yang harus dibawa segera ke dalam. Setelah tiba di ruang unit gawat darurat, seorang perawat langsung memasangkan selang oksigen ke hidung Randi. Saya memintanya untuk memanggil dokter dan memeriksa Randi. Ia bertanya saya siapa. Saya memberitahunya bahwa saya adalah temannya dan keluarganya belum tahu kejadian ini. Ia meminta saya cepat-cepat menghubungi keluarganya dan berkata bahwa ia akan segera menghubungi dokter. Saya lalu keluar ruangan hendak menelepon kakak Randi untuk memberitahunya kejadian ini. Saya berlari terburu-buru dan tidak sengaja menabrak seorang ibu yang sedang mendorong kursi roda. Ia tiba-tiba muncul dari lorong sebelah kanan koridor rumah sakit dan saya tidak melihatnya. Saya meminta maaf dan ia terus mengoceh karena jengkel. Saya hanya memperhatikan anak kecil di atas kursi roda yang kakinya terlilit perban sampai ke lutut. Lukanya kelihatan parah. Untung saja saya tak menyebabkannya terjatuh dari kursi roda. Saya meminta maaf sekali lagi dan meninggalkan mereka menuju sebuah bangku taman rumah sakit.
Saya singgah sebentar di depan apotek untuk membasuh tangan dengan cairan pembersih tangan. Setelah itu, saya menuju bangku taman sambil mengeluarkan ponsel dari saku. Seorang dari arah samping tiba-tiba menyapa saya. Seorang perempuan berambut sebahu, berkacamata, dan berkemeja hitam. Saya tidak mengenalinya karena ia memakai masker.